Mungkin cuma di negara ini yang salah tapi masih bisa galak. Rendah hati sajalah, ikuti proses hukum. Kalau merasa tidak salah, silakan somasi KPK atau laporkan balik. Tidak usah menantang balik, apalagi meminta orang jangan main api. Padahal mereka sendiri yang main api. Ibarat seorang perokok, meminta anaknya jangan merokok. Ini contoh yang enggak benar. Masa 2 dari 3 menteri ditangkap karena korupsi? Partai apaan itu? Jangan nangis kalau nanti di Pilpres Nasdem tidak lolos ke Senayan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwar. Anak Surya Paloh, Prananda Surya Paloh sedang membakar semangat kader Nasdem yang saat ini sedang dilibas oleh badai mahadahsyat setelah SYL ditetapkan sebagai tersangka. Prananda mengaku bakal tetap mendukung dan memberi semangat ke ayahnya sendiri. Surya Paloh tidak sendirian, karena ada dia dan yang lain di partai. Satu kena, semua kena. Satu sakit, semua sakit. Kalau begitu, kalau satu korupsi, gimana? Dan ini bagian yang paling keren. Dia mengingatkan kepada siapapun agar tidak bermain api dengan Partai Nasdem. Dia juga meminta kader untuk tidak pantang menyerah selama bersikap benar. Semua masalah pasti akan berlalu. Bermain api, jangan terlalu besar mulut. Ini bisa blunder. Bukankah justru 2 kader Nasdem yang bermain api dengan cara korupsi? Korupsinya bukan 100-200, tapi gila-gilaan. Yang satu terlibat korupsi yang merugikan negara sampai 8 triliun. Yang satu lagi sedang diselidiki. Katanya menikmati uang korupsi sampai 13,9 miliar. Ada 30 miliar di rumah dinas. Dan juga ada cek senilai 2 triliun. Mereka mainnya di angka triliunan, bukan miliaran. Nasdem memang sangat keren. Jangan main-main dengan api, tapi kadernya main api di negara ini. Nggak ada malu-malunya. Uang negara disikat seolah itu punya keluarganya. Apa maksudnya dengan jangan main api dengan Nasdem? Kesannya kayak ada unsur kesombongan dan arogan. Seolah mereka minta jangan diusik apapun yang mereka lakukan. Seolah ada makna, jangan senggol Nasdem. Jangan cari gara-gara dengan Nasdem. Apakah itu yang mereka maksud? Kalau 2 menterinya menyikat uang rakyat, itu apa namanya? Itu namanya main-main dengan amanah. Itu main-main dengan sumpah jabatan. Sebelum itu, Nasdem juga sempat bilang penjemputan dan penangkapan paksa terhadap SYL adalah bentuk kesewenang-wenangan. Seorang tersangka korupsi, tapi bisa-bisanya dibela habis-habisan oleh Nasdem. Seolah KPK itu penjahat yang asal main tangkap. KPK menangkap SYL lebih cepat karena khawatir mau melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Intinya, kalau sudah tersangka, tidak salah kalau langsung ditangkap. Nasdem bicara tindakan sewenang-wenang dari KPK, tapi mereka diam tidak bersuara ketika menterinya korupsi gila-gilaan. Nasdem diam ketika SYL memeras ASN untuk memberikan upeti atau diancam akan dimutasi. Nasdem diam ketika SYL pakai uang korupsi untuk nyicil mobil Alphard, beli tiket pesawat, dan biaya perawatan wajah keluarga. Bahkan uang itu juga dipakai untuk umroh. Bisa kalian bayangkan uang yang didapat dengan cara yang tidak benar, tapi digunakan untuk ibadah. Orang seperti apa yang bisa-bisanya melakukan hal seperti itu? Kenapa Nasdem tidak mengutuk orang seperti itu? Kemana slogan restorasi dan perubahan yang digaungkan selama ini? Apakah perubahan yang dimaksud adalah berubah jadi lebih rakus sehingga menterinya rajin korupsi? Yang namanya korupsi ya harus diberantas. Pelakunya harus ditangkap. Masa harus dibiarkan begitu saja? Sama saja dengan membiarkan uang rakyat direbut seenak jidat demi kepentingan pribadi dan kelompok. Efeknya adalah nama baik Nasdem hancur seketika. Dan di saat itu pula Nasdem seakan tidak mau introspeksi dan merasa ada yang mau menghancurkan mereka. Mereka malah seolah mau menantang siapapun agar jangan main api dengan mereka. Ini logika yang sangat aneh. Harusnya
Kalau mau bijak, Nasdem peringatkan kadernya agar jangan main api atau berani korupsi. Harusnya Nasdem mengingatkan konsekuensi berat yang harus ditanggung jika terlibat korupsi. Bukan sok prihatin dan mengajak kader tegar dan bertahan di tengah badai. Kalau mau jadi lebih terhormat, mau dikenang sebagai partai paling gentleman se-Indonesia, silakan bubarkan diri sesuai perkataan Surya Paloh. Janjinya mau bubarkan partai kalau ada kader korupsi. Ini sudah yang kesekian kalinya. Mana janjinya? Yang ada malah ngeles dan mengelak. Mereka mau saling berpelukan, nangis bersama, meraung bersama, rakyat masa bodoh. Rakyat sudah muak dengan partai ini. 2 kali menterinya korupsi besar-besaran. Ini sangat tidak termaafkan. Nasdem sudah memenuhi syarat untuk menjadi partai gurem dan tidak lolos ke Senayan. 10 tahun diberi kesempatan menjadi partai yang berkembang, tapi diam-diam mereka melenceng. Beginilah kalau arogan, merasa tidak bersalah, merasa sebagai victim sehingga harus bersemangat menghadapi badai rintangan. 2 menterinya main api sehingga api itu membakar mereka dan sekarang mulai membakar kapal partai. Good luck bagi Nasdem untuk memadamkannya. Play victim sudah basi. Rakyat sudah cerdas dan terbuka matanya. Mereka sadar siapa Nasdem sebenarnya. Dulu memang keren mengusung slogan restorasi. Tapi makin kesini makin banyak bobroknya. Sejak mengusung Anies, Nasdem kian berubah dan seolah diracuni oleh pola pikir Anies. Berubahnya sangat drastis, seperti berbelok di tikungan tajam tanpa rem. Introspeksi, kenapa kader bisa korupsi? Mereka yang merusak nama partai. Tapi kalau keras kepala, tetap saja tidak akan sadar. Korupsi itu merampas hak rakyat yang berhak. Di balik tindakan korupsi, ada hak rakyat yang setiap hari berdoa supaya bisa melewati hari-hari yang sulit. Mereka kadang sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena korupsi, uangnya diembat oleh mereka yang tidak berhak. Dimakan oleh mereka yang sebenarnya sudah kaya. Harta sudah banyak, tapi masih belum puas. Inilah contoh kebiadaban yang sampai saat ini belum ada hukuman tegas yang bisa membuat jera. Mungkin cuma di negara ini yang salah tapi masih bisa galak. Rendah hati sajalah, ikuti proses hukum. Kalau merasa tidak salah, silakan somasi KPK atau laporkan balik. Tidak usah menantang balik, apalagi meminta orang jangan main api. Padahal mereka sendiri yang main api. Ibarat seorang perokok, meminta anaknya jangan merokok. Ini contoh yang enggak benar. Masa 2 dari 3 menteri ditangkap karena korupsi? Partai apaan itu? Jangan nangis kalau nanti di Pilpres Nasdem tidak lolos ke Senayan. Kesalahan mereka sudah fatal dan tidak termaafkan. Kasian memang. Di tangan Surya Paloh, Nasdem hampir tenggelam. Dan partai ini mungkin akan diwariskan kepada Prananda. Dapat warisan kapal yang sudah bocor. Untuk apa lagi? Nggak ada gunanya, betul nggak? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.